Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Kailan, NPM 1813031044 dari program studi pendidikan ekonomi. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan saya mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik akuntansi yaitu ujian tengah semester. Nah, adapun di sini perusahaan jasa yang saya kerjakan yaitu perusahaan jasa barista laundry, yang mana perusahaan barista laundry ini yaitu perusahaan jasa yang bergerak pada laundry. Nah, yaitu menyediakan jasa antara lain cuci kering, setrika, dan cuci setrika. Adapun barista laundry ini dibuka pada awal bulan Maret 2020. Nah, yang kita akan bahas ini yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa pada bulan Maret. Nah, dengan modal awal yaitu dengan senilai 250 juta dengan pemilik yang bernama Nona Saviola. Nah, berikut ini kebijakan akuntansi dari barista laundry ini. Yang pertama yaitu metode pencatatan atau perlengkapan menggunakan metode real. Terus yang kedua, menggunakan pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode nominal. Yang ketiga yaitu metode pencatatan penerimaan di muka menggunakan metode nominal. Yang keempat, pembelian peralatan jika lebih dari 1 juta diakui sebagai aset tetap berwujud, dan jika pembelian peralatan kurang dari 1 juta maka diakui sebagai perlengkapan. Nah, yang kelima yaitu pemeliharaan dan perbaikan aset tetap berwujud lebih dari 750.000 diakui sebagai aset tetap, dan jika di bawah 750.000 diakui sebagai beban terjadinya. Yang keenam yaitu perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Estimasi umur ekonomis masing-masing aset tetap berwujud, seperti itu. Nah, adapun transaksi yang pertama ataupun siklus yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu jurnal umum. Nah, langsung saja kita masuk ke jurnal umumnya, yaitu yang pertama pada tanggal 1 Maret. Pada tanggal 1 Maret, Nona Saviola menginvestasikan uang tunai untuk modal awal usaha senilai 250 juta. Nah, untuk pencatatan pada jurnal umumnya, adapun seperti kita lihat akun yang berpengaruh yaitu akun kas dan modal, yang mana pada tanggal 1 yaitu kas bertambah di debit sebesar 250 juta, dan pada sisi kredit yaitu modal bertambah 250 juta, seperti itu. Selanjutnya yaitu tanggal 2 Maret, Nona Saviola membeli 3 unit mesin cuci Surf senilai 3 juta tunai, dan Nona Saviola juga membeli 3 unit mesin cuci pengering Modena 5 juta secara tunai. Untuk pencatatan di jurnal umumnya, yang pertama kita jumlahkan terlebih dahulu. Nona Saviola membeli 3 unit mesin cuci dengan harga 1 unitnya yaitu 3 juta. Jadi kita kalikan 3 jadi 9 juta. Nah, untuk mesin pengering dia itu membeli seharga 5 juta per unit. Kita kalikan 3 jadi 15 juta. Nah, seperti kita lihat pada tanggal 2 ini Nona Saviola ini membeli peralatan. Kita jumlahkan jadi jumlahnya senilai 24 juta. Untuk di jurnal umumnya, akun yang berpengaruh yaitu yang pertama peralatan bertambah di debit sejumlah 24 juta, dan kas berkurang pada sisi kredit senilai 24 juta. Selanjutnya tanggal 3
membeli setrika uap laundry 3 unit dengan masing-masing dengan harga masing-masing yaitu 3.200.000. Nah, pada jurnal umumnya yaitu pada akun perlengkapan bertambah 9.600.000. Tadi kan harganya satunya 3.200.000, kita kalikan ke 3 jadi 9.600.000, dan kas berkurang pada sisi kredit sejumlah 9.600.000 itu. Kita lanjut ke tanggal 4. Pada tanggal 4 membeli perlengkapan laundry seperti timbangan, sabun, cuci, perlengkapan pakaian, hanger, jemuran, dan lain-lain senilai 6 juta secara tunai. Di soal ini sudah dijelaskan bahwa itu masuk ke akun perlengkapan. Jadi untuk jurnal umumnya kita tulis yaitu pada sisi debit itu akun perlengkapan bertambah senilai 6 juta, dan sisi kredit berkurang, kas berkurang senilai 6 juta karena dia melakukan pembelian secara tunai. Nah, kita lanjutkan itu pada tanggal 6 Maret membeli kendaraan senilai 20 juta secara tunai. Nah, untuk penulisan di jurnal umumnya yaitu peralatan itu bertambah 20 juta dan pada sisi kredit kas berkurang senilai 20 juta. Lanjut yaitu pada tanggal 8 Maret menyewa ruko untuk kegiatan usaha laundry selama 2 tahun senilai 48 juta. Nah, pada soal ini yaitu menyewa ruko berarti akan selama 2 tahun secara tunai, dibayar tunai. Nah, berarti ini masuk ke beban sewa karena dia menyewa ruko seperti itu. Untuk pada jurnal umumnya yaitu akun yang berpengaruh yaitu beban sewa senilai 48 juta, dan pada sisi kredit kas berkurang sebanyak 48 juta. Selanjutnya tanggal 10 yaitu barista laundry menerima jasa laundry antara lain yaitu cuci kering, setrika, cuci setrika, dan jasa cuci kering. Nah, pada bagian ini yaitu jumlah kilogramnya yang pertama 5 kg, 7 kg, dan 8 kg. Nah, nantinya kita akan kalikan dengan harga per kilogram yang dibuka oleh jasa laundry ini, yang seperti pada gambar nih, cuci kering senilai 60.000, setrika 8.000, dan cuci setrika 10.000. Kita kalikan per kilogramnya, nanti hasilnya akan kita temukan. Nah, untuk penulisan di jurnal umumnya yaitu tanggal 10 kas bertambah karena kita memperoleh pendapatan dari hasil jasa laundry ya, bertambah senilai, nah tadi hasilnya kita temukan yaitu 154.000. Nah, kas bertambah 154.000. Nah, karena di sini pelanggannya juga melakukan pembayaran secara kredit, dalam kata lain itu belum dibayar seluruhnya, berarti ini akan masuk ke akun piutang. Nah, jumlah kilogram yang membayar secara kredit yaitu 5 kg dan 8 kg. Nanti kita kalikan dengan harga yang tadi awal, yaitu kita ditemukanlah piutangnya itu sejumlah 114.000. Nah, adapun dari pada sisi kreditnya yaitu pendapatan bertambah sejumlah 268.000 seperti itu. Nah, pada tanggal 12 kembali menerima pendapatan jasa laundry seperti yang awal tadi, yaitu pada sisi tunai dia pendapatan sebanyak 5 kg, jasa setrika 4 kg, dan jasa cuci kering 6 kg. Begitu juga dengan adanya pembayaran kredit sejumlah 3 kg dan 2 kg seperti itu. Nah, untuk pencatatan di jurnal umumnya yaitu kas bertambah senilai 118.000, 112.000, dan piutang bertambah sebanyak 46.000, dan pada sisi kreditnya yaitu pendapatan bertambah 164.000. Kita lanjut pada tanggal 14 Maret yaitu membayar beban utilitas senilai 150 juta.
membayar beban utilitas senilai 1.500.000 secara tunai. Untuk pencatatan di jurnal umumnya yaitu akan berpengaruh yaitu beban, utilitas dan kas, karena dia membayar berarti mengurangi kas seperti itu. Nah, pada tanggal 14 Maret beban utilitas pada sisi kredit itu pada sisi debit itu bertambah 1.500.000 dan pada sisi kredit kas berkurang sebanyak 1.500.000. Selanjutnya pada tanggal 16 Maret nih dia menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 tadi yang dibayar secara kredit, yaitu jasa cuci setrika 5 kg dan jasa setrika 8 kg. Nah, pencatatannya yaitu karena tadi awal masuk ke piutang, karena setelah dibayar maka piutangnya akan berkurang. Jika berkurang itu akan ditaruh di sisi kredit. Karena menerima pendapatan atau uang, ini akan menambah kas kita. Jika kas bertambah, itu akan diletakkan di debit. Nah, untuk pencatatan di jurnal umumnya yaitu kas bertambah sejumlah 114.000 dan piutang berkurang sejumlah 114.000. Nah, selanjutnya yaitu menerima pelunasan kembali atas transaksi tanggal 12 Maret. Nah, untuk pencatatannya sama seperti untuk pencatatannya maaf ya, tadi tanggal 18 yang lewat. Tanggal 18 yaitu membeli perlengkapan laundry sebesar 500.000 secara tunai. Karena membeli ini akan akan mengeluarkan dana atau kas, akan mengaruhi kas kita karena berkurang. Untuk pencatatan pada jurnal umumnya tanggal 18 yaitu perlengkapan bertambah sebanyak 500.000 dan kas berkurang sebanyak 500.000. Kita lanjut pada tanggal 19 Maret menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa cuci setrika sebanyak 3 kg dan jasa setrika sebanyak 2 kg. Nah, untuk pencatatannya yaitu kas bertambah sebanyak 46.000 dan piutang berkurang sebanyak 46.000 karena sudah dibayar. Selanjutnya itu pada tanggal 20 Maret perusahaan jasa laundry menerima jasa yaitu jasa cuci setrika sebanyak 10 kg, jasa cuci setrika sebanyak 8 kg secara kredit dan jasa cuci kering sebanyak 8 kg tunai dan 5 kg kredit. Nah, untuk pencatatan di jurnal umumnya yaitu kas bertambah sebanyak 148.000 dan piutang juga bertambah 94.000 pada sisi debit, sedangkan pada sisi kreditnya yaitu pendapatan bertambah sebanyak 242.000. Jadi tanggal 22 Maret, pada tanggal 22 Maret itu menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci kering tanggal 20 nih, yaitu dibayar secara tunai. Maka pada jurnal umum berpengaruh akun kas bertambah pada sisi debit senilai 30.000 dan piutang pada sisi kredit senilai 30.000. Nah, selanjutnya tanggal 24. Tanggal 24 ini menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 5 kg pada tanggal 20. Pada tanggal 20 yaitu pada jurnal umumnya kas bertambah pada sisi debit senilai 40.000 dan pada sisi kredit bertambah piutang senilai 40.000. Selanjutnya itu pada tanggal 25 Maret menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 3 kg tanggal 20. Pada tanggal 25 itu yang berpengaruh yaitu kas senilai 24.000 dan piutang senilai 24.000 pada sisi kredit. Nah, selanjutnya yaitu tanggal 26 Maret. Pada tanggal 26 Maret itu menerima jasa laundry antara lain jasa cuci kering 10 kg secara tunai, 8 kg secara kredit, 12 kg secara tunai, jasa setrika dan 8 kg secara kredit, dan jasa cuci kering sebanyak 6 kg tunai dan 10 kg kredit. Untuk pencatatan pada jurnal umumnya yaitu tanggal 26, kas bertambah sebanyak 232.000, piutang bertambah 204.000
dan pendapatan bertambah sebanyak 436.000. Nah, pada tanggal 28 Maret, Nyonya Fiona ini mengambil uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi atau Fripe nih senilai 1.250.000. Untuk pencatatan pada jurnal umumnya yaitu Fripe pada sisi debit bertambah sebanyak 1.250.000 dan kas berkurang 1.250.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 29 Maret menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 8 kg tanggal 26 Maret. Adapun pencatatannya yaitu kas bertambah 80.000 dan piutang berkurang 80.000. Nah, pada akhir tanggal 30, Nyonya Fiona ini membayar gaji 5 karyawan senilai 3 juta per karyawan secara tunai. Nah, dia menggajikan 5 karyawan, jadi 3 kita kalikan 5 yaitu 15 juta. Untuk beban gajinya yaitu bertambah pada sisi debit senilai 15 juta dan berkurang pada sisi kas sebanyak 15 juta. Tanggal 31 Maret menerima perlunasan atas transaksi jasa setrika 8 kg tanggal 26. Adapun pencatatannya yaitu kas bertambah sebanyak 80.000 dan piutang berkurang sebanyak 80.000. Nah, selain itu juga menerima pelunasan pada tanggal transaksi atas cuci kering 5 kg yaitu kas bertambah 30.000 dan piutang berkurang sebanyak 30.000 pada sisi debit, seperti itu. Nah, setelah kita menjawab transaksi setiap tanggalnya, terus kita melihat benar atau tidaknya jurnal umum, kita lihat dari total hasilnya nanti pada sisi kredit dan debit, apakah balance atau tidak. Jika tidak balance berarti ada kesalahan pada saat pencatatannya. Nah, seperti yang kita lihat, total hasil pencatatan jurnal umum kita antara sisi debit dan kredit yaitu balance senilai 337.388.000 seperti itu balance. Jadi untuk pencatatan jurnal umum kita ini bisa dikatakan sudah benar. Nah, setelah kita mencatat jurnal umum atau mengerjakan jurnal umum, selanjutnya yaitu kita mengerjakan buku besar. Adapun buku besar ini yaitu setiap akun yang ada atau akun yang kita tulis pada jurnal umum, kita akan jadikan lebih rinci atau kita pisahkan setiap akunnya. Kalau akun kas ya kita tulis kas semua pada kolom kas. Kalaupun piutang kita akan tulis pada kolom piutang itu sendiri, seperti itu. Intinya kita mengelompokkan akun-akun berdasarkan namanya, seperti itu. Nah, yang pertama yaitu pada buku besar periode Maret 2020 yaitu akun kas. Nah, adapun semua akun kas pada jurnal umum ini kita masukkan ke buku besar pada kolom akun kas. Kita masukkan semua ya, jangan sampai ada yang kelewatan. Soalnya nanti akan berpengaruh pada tahap pencatatan jurnal penyesuaian kalaupun jika ada akun yang tertinggal. Nah, seperti contoh nih pada tanggal 1 itu kas bertambah 250 juta pada sisi debit. Nah, pada tanggal 1 kan ada akun kas nih, berarti pada buku besar kolom kas kita masukkan tanggal 1 yaitu setoran awal berupa uang sebanyak 250 juta. Kita tulis pada sisi debit karena pada jurnal umum tertulis pada sisi debit, seperti itu. Begitu juga seterusnya ya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, sebagai contoh lagi nih tanggal 2 itu kas, ada akun kas nih tapi pada sisi debit, pada sisi kredit karena dia
berkurang seperti itu. Nah, untuk pada buku besar akun kasnya kita tuliskan yaitu kas berupa beli peralatan tadi kan pada sisi kredit, pada buku besar pun juga kita taruh pada sisi kredit yaitu 24 juta. Karena berlawanan sisi, nanti untuk saldonya kita akan kurangkan sejumlah 200 kita kurangkan 24 juta, maka hasilnya yaitu 226 juta. Begitu seterusnya sampai semua akun kas pada jurnal ini dimasukkan. Begitu juga dengan kolom-kolom lainnya nih, seperti piutang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, modal, drive, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban utilitas, dan akun-akun lainnya jikalaupun ada pada jurnal umum. Seperti itu ya untuk pengisian buku besar. Sudah jelas. Selanjutnya kita akan masuk ke neraca saldo pada neraca saldo ini yaitu semua saldo atau saldo akhir tiap akun yang ada pada buku besar tadi, yaitu saldo akhirnya kita lihat ya, seperti pada akun kas saldo akhirnya yaitu 1.125.230.000. Nah, pada neraca saldo kita tuliskan kembali saldo akhir dari tiap-tiap akun pada buku besar. Nah, yang pertama yaitu kita lihat pada akun kas yaitu saldonya sebesar 125.230.000 pada sesi debit. Kita masukkan pada neraca saldo pada sisi debit, seperti itu. Begitu juga dengan akun-akun lainnya seperti piutang, perlengkapan, mesin cuci, itu saldo akhirnya yang kita masukkan ke neraca saldo tiap akun yang ada pada buku besar. Seperti ini nih contohnya nih, pada akun perlengkapan saldo akhirnya yaitu 6.500.000. Pada neraca saldonya kita masukkan yaitu perlengkapan 6.500.000 pada sesi debit, seperti itu. Begitu juga seterusnya. Nanti setelah kita masukkan semuanya, jika saldonya antara sisi kredit dan sisi debit itu balance, maka sudah benar. Nah, adapun pada hasil ini saldo kita yaitu 251.110.000 sudah balance. Oke, kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, pada jurnal penyesuaian ini, pada soal untuk menjawabnya, kita lihat dulu pada soal itu ada informasi data per 31 Maret atau akun-akun yang akan disesuaikan nih, yang akan kita tulis pada jurnal penyesuaian. Yang pertama itu ada perlengkapan tersisa senilai 2 juta. Nah, untuk menyelesaikannya tadi kan pada akun neraca saldo itu jumlah saldo perlengkapan yaitu senilai 6.500.000. Nah, sedangkan perlengkapan yang tersisa yaitu senilai 2 juta. Jadi 6.500.000 dikurang 2 juta yaitu 4.500.000. Nah, kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Nah, untuk akunnya yang berpengaruh yaitu beban perlengkapan bertambah pada sisi debit senilai 4.500.000 dan pada sisi kreditnya perlengkapan bertambah senilai 4.500.000. Selanjutnya yaitu penyusutan mesin cuci dan kendaraan nih. Nah, adapun penyusutan mesin cuci itu kita lihat pada keterangannya. Nah, harga mesin cuci kan senilai 20 juta. Nah, untuk umur atau waktu penyusutannya yaitu selama 5 tahun. Jadi 20 juta kita bagi 5-nya ini tuh 5 tahun tadi, itu ditemukanlah hasil 4 juta. Nah, 4 juta ini nanti kita bagi 12 yaitu 12 bulan selama 1 tahun, seperti itu. Nanti dapatlah hasilnya beban penyusutan yaitu mesin cuci yaitu 93
93.750. Nah, selanjutnya yaitu beban penyusutan kendaraan. Adapun harga kendaraan tadi yaitu senilai 20 juta. Tadi untuk beban kendaraan ya. Sekarang mesin cuci. Adapun untuk mesin cuci yaitu harganya tadi kan 9 juta. Kita kalikan 8 tahun untuk umurnya. Kita bagi 8 tahun untuk umurnya, yaitu menjadi 1.125.000. Kita bagi 12, maka dapatlah hasilnya yaitu 333.333 rupiah. Itu untuk beban penyusutan kendaraan. Nah, yang terakhir yaitu beban sewa yang belum terpakai senilai 46 juta. Adapun beban sewa tadi kan jumlah sewa yang telah terpakai, jumlah sewa yaitu 48 juta kan tadi. Jumlah sewa gedung yaitu senilai 48 juta. Yang belum terpakai itu senilai 46 juta. Jadi yang menjadi beban yaitu 48 juta dikurang 46 juta. Jadi beban sewa yaitu 2 juta. Sewa dibayar di muka yaitu 2 juta. Untuk saldonya yaitu balance 50.927.083. Nah, setelah mengerjakan jurnal penyesuaian, kita lanjut ke neraca lajur. Nah, untuk neraca lajur ini, untuk pengerjaannya yaitu semua akun transaksi yang ada kita pindahkan ke neraca lajur ini, yaitu seperti yang ada pada neraca saldo tadi. Terus pada ayat jurnal penyesuaian itu kita pindahkan ke neraca lajur ini. Sebagai contoh nih, pada nanti setelah kita pindahkan semua, nanti ada akun yaitu neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk neraca saldo disesuaikan ini diperoleh dari hasil neraca saldo dikurang ayat jurnal penyesuaian. Seperti contoh yaitu ada perlengkapan kan tadi, ada penyesuaiannya tuh, yaitu yang pertama 650 juta, ada penyusutan senilai 4.500.000, tersisalah perlengkapan senilai 2 juta. Seperti itu. Nah, nanti selanjutnya yaitu juga ada laba rugi dan laporan neraca. Ini akun-akun yang ada pada neraca lajur, seperti itu. Nanti pada bagian ini kita akan mengetahui apakah perusahaan itu memperoleh laba ataupun rugi. Nah, pada akun ini seperti kita lihat perusahaan itu mengalami memperoleh laba senilai 22 juta. Nantinya setiap akun ini nanti akan mempengaruhi dan membuat hasilnya akan balance seperti ini. Nah, setelah kita mengerjakan neraca lajur, kita lanjut ke laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi yaitu akun-akun yang telah dicatat di neraca lajur tadi pada bagian laba rugi kita tulis kembali di sini untuk memisahkannya seperti itu. Yang pertama yaitu ada pendapatan jasa senilai 1.110.000 dan ada beban operasional seperti beban perlengkapan senilai 4.500.000. Pokoknya yang ada tadi, yang sudah ada di sini kita pindah ke sini dan kita akan pencatatan. Nah, di sini seperti kita lihat perusahaan mengalami kerugian atau mengalami rugi senilai 22 juta. Nah, setelah mengerjakan laporan laba rugi, selanjutnya kita mengerjakan laporan perubahan ekuitas atau modal. Nah, pada akun ini sudah tertera
akun-akunnya, yaitu seperti modal Nyonya Sapiola pada tanggal 1 Maret. Ketika kita tulis saja modalnya pada tanggal 1 Maret tadi berapa, yaitu senilai 250 juta. Terus ada tambahan investasi, yaitu berupa laba atau rugi. Nah, akun-akun yang laba atau rugi yang telah kita ketahui pada laporan laba rugi tadi kita tulis di sini. Nah, kalau di sini kan terlihat nih kalau perusahaan mengalami kerugian senilai 22.900.083,33. Adapun untuk FRAP atau pengenalan pribadi tadi juga dicatat ini pada perubahan ekuitas karena itu mempengaruhi modal senilai 1.250. Kita jumlahkan atau kita tambahkan, yaitu senilai 23.567.083. Nah, ini adapun kerugian ini kita jumlahkan dengan modal, sehingga modal Nyonya Sapiola per 31 Maret didapatkanlah sejumlah 226.432.916.000. Seperti itu. Setelah ditemukan perubahan modalnya, selanjutnya itu kita mengerjakan neraca atau laporan neraca pada perusahaan jasa Nyonya Sapiola atau aset yang ada pada perusahaan Nyonya Sapiola. Yang pertama yaitu aset lancar, yaitu berupa kas piutang usaha, perlengkapan laundry, sewa dibayar di muka, akumulasi penyusunan mesin cuci, akumulasi penyusunan kendaraan, yaitu yang dijumlahkan dengan hasil 1.772.832.000. Nah, adapun aset tidak lancar yaitu berupa kendaraan 20 juta, mesin cuci senilai 9 juta, setrika senilai 900, dan mesin pengering 15 juta. Nah, adapun aset tidak lancar yaitu sejumlah 53.600.000. Nah, setelah kita temukan aset lancar dan aset tidak lancar, kita jumlahkan. Jika total asetnya balance sama atau dengan perubahan modal tadi, maka penyatatan kita sudah benar, yaitu 2.226.432.917. Itu sudah sama dengan laporan modal yang kita tulis tadi itu. Berarti penulisan ini sudah benar. Adapun kewajiban ataupun ekuitas nih, jika perusahaan memiliki kewajiban dituliskan di sini. Nah, pada transaksi ini perusahaan ini tidak memiliki kewajiban ataupun utang, jadi kita tulisnya aja modalnya yang tersisa, yaitu senilai 226.432.917. Nah, selanjutnya yaitu kita mengerjakan jurnal penutup nih. Jurnal penutup untuk menutup semua akun yang belum ditutup pada periode Maret tersebut. Nah, adapun yang pertama yaitu tanggal 31 Maret itu pendapatan senilai 1.110.000 terhadap ikhtisar laba rugi senilai 1.110.000. Nah, selain itu juga ada beban seperti beban gaji, beban utilitas, beban sewa, beban perlengkapan, beban mesin cuci, dan beban kendaraan. Itu semuanya kita tutup dulu akunnya untuk periode Maret. Nah, ada sejumlah 23.427.083. Nah, selain itu juga ada modalnya kita ikhtisarkan, yaitu dengan sejumlah 222.317.800. Ikhtisar laba ruginya 22.300. Ini kerugian yang kita peroleh pada bulan Maret karena perusahaan mengalami kerugian. Adapun modal terhadap PRIBE, modal berpengaruh karena adanya PRIBE. Modal pada sisi debit berkurang sejumlah 125.250.000 dan pada sisi PRIBE bertambah 1.250.000. Nah, selanjutnya yaitu kita mengerjakan jurnal neraca saldo setelah penutup. Nah, adapun neraca saldo setelah penutup ini yaitu perubahan-perubahan nominal akun
yang telah terjadi pada akhir periode Maret. Nah, seperti kita lihat pada akun-akun seperti ini terjadi beberapa perubahan. Nah, perubahan tadi yang disebabkan oleh jurnal penyesuaian itu kita catat di sini. Seperti kita lihat nih, beban seperti akun perlengkapan. Pada awal tadi kan saldo perlengkapan itu sejumlah 6.500.000, tapi setelah jadi penyesuaian atau perubahan, kita catat perubahan yang terjadi, yaitu senilai 2 juta. Seperti itu. Selain itu juga ada modal nih. Tadi kan juga modalnya berkurang karena kita mengalami kerugian. Kita catat di sini perubahannya untuk penggunaan akun nanti pada periode selanjutnya. Adapun modal yang tersisa yaitu senilai 2 juta 226 juta 432.917. Nah, adapun total saldo untuk akhir periode untuk neraca saldo setelah penutupan yaitu 226.860.000. Itu pada sisi dari kreditnya juga sudah balance. Nah, setelah mengerjakan jurnal tutup, selanjutnya terakhir itu kita mengerjakan jurnal pembalik nih. Nah, pada jurnal pembalik ini terdapat satu akun yang perlu kita tulis, yaitu beban sewa atau sewa yang belum terpakai tadi itu, yang akan kita catat pada periode selanjutnya karena belum sempat terpakai, yaitu beban sewa senilai 46 juta pada sisi debit dan sewa dibayar di muka pada sisi kredit 446 juta, seperti itu. Nah, untuk pencatatan bulan Maret telah selesai ya teman-teman. Untuk video kali ini mungkin saya cukup menjelaskan sampai periode satunya saja. Untuk kurang jelasnya nanti akan saya kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk itu setelah saya jelaskan ini, semoga nanti kalian juga bisa memahami dan mengerjakan siklus akuntansi perusahaan jasa dengan baik dan benar. Untuk itu saya akhiri video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.